Pemirsa, berat ringannya hukuman yang dijatuhkan terhadap Ferdy Sambo dan tersangka kasus kematian Brigadir J lainnya bergantung pada pembuktian di persidangan. Akankah jaksa bisa membuktikan unsur pembunuhan berencana Ferdy Sambo? Kita akan bahas lebih lanjut bersama tim pengacara keluarga Brigadir Yosua, Yonatan Baskoro, serta pakar hukum pidana Profesor Hipnu Nugroho. Selamat malam Prof. Hipnu dan Mas Yonatan. Malam, Mbak. Selamat malam, Mbak Vera. Baik, saya ingin ke Prof. Hipnu terlebih dahulu. Prof, ada beda keterangan antara satu tersangka dengan tersangka lain. Ferdy Sambo mengklaim perintah hajar, sementara Eliezer klaim tembak kepada Yosua. Akankah jaksa ini akan kesulitan membuktikan unsur pembunuhan berencana sesuai dengan pasal 340? Ya, tampaknya tidak kesulitan, Mbak. Tidak kesulitan, karena dalam teori berencana itu ada 3 unsur yang sudah harus dilalui. Satu, adanya waktu yang cukup untuk melakukan suatu kejahatan atau melakukan kehendak lain, kan gitu kan. Yang kedua, dari waktu itu mengumpulkan ada suatu perencanaan, kan gitu kan. Nah, perencanaan itu adalah suatu kehendak. Dan kehendak itu, Mbak, kehendak itu apa dengan gesa-gesa. Tapi tenang, adanya suatu kejahatan sehingga ada suatu kehendak untuk melakukan suatu penembakan. Nah, ini yang harus dipahami, unsur terhadap perencanaan itu menurut kami masuk kualifikasi sana. Yang kemudian konsep hajar, ya namanya hajar, kalau menurut kami hajar itu suatu bentuk penganiayaan lah ya, penganiayaan ringan mungkin atau penganiayaan berat, tapi tanpa senjata. Tapi ini kan pakai senjata, Mbak, pakai senjata, sehingga konsep hajar ini terminologinya lain. Coba kalau pakai senjata, apalagi dengan sengaja itu ada 3 kemungkinan: sengaja dengan maksud, sengaja dengan kemungkinan, atau sengaja dengan kepastian. Nah, kalau 3 tolak ukuran itu sudah cukup, ya masuk kualifikasi di sana. Ini yang menjadi menarik di dalam kasus yang seperti ini. Yang terakhir terkait dengan bentuk-bentuk pengikat. Baik, Prof. Hipnu. Baik, kami masih akan perbaiki komunikasi dengan Prof. Hipnu. Kita ke Mas Yonatan terlebih dahulu, kuasa hukum dari almarhum Brigadir Yosua. Mas Yonatan, Sambo berdalih bahwa tidak menginstruksikan tembak atau bunuh, tapi hanya hajar. Berbeda kata, beda makna, dan akan mengarah meringankan hukuman Sambo. Untuk membuktikan adanya pembunuhan berencana, apakah tim kuasa hukum Yosua ini mengetahui bukti kuat setidaknya adanya pembunuhan berencana itu? Baik, Mbak, jika kita melihat ke belakang, ya apa yang sudah diumumkan oleh pihak kepolisian begitu ya, kita meyakini dan sudah jelas bahwasannya memang itu adalah sebuah pembunuhan yang sebetulnya memang sudah direncanakan. Nah, untuk sulit atau tidaknya jaksa ini membuktikan nanti, kalau menurut kami seharusnya tidak sulit. Ya, selain dari perintah Jaksa Agung yang sudah jelas memasang jaksa-jaksanya yang terbaik, Jaksa Agung juga sudah menyampaikan bahwa untuk membuktikan unsur pembunuhan berencananya itu tidaklah sulit. Namun dengan catatan, para saksi mahkota tidak merubah keterangannya, khususnya Richard dan Ricky Rizal begitu ya. Jika mereka merubah keterangan misalkan nanti di dalam persidangan, maka hanya tinggal melalui bukti surat, keterangan-keterangan para ahli dan petunjuk-petunjuk yang ada begitu. Dan di sini pada kesempatan ini juga saya ingin menghimbau dan mengingatkan kepada kita semua bahwasannya nanti jika di dalam persidangan saksi-saksi ini memberikan keterangan justru yang berkelit dan mempersulit jalannya persidangan, maka perberat hukum adalah konsekuensi yang akan diterima oleh para saksi-saksi tersebut. Maka dari itu kita dorong terus ini agar bisa berkata yang sejujur-jujurnya dan konsisten di dalam persidangan. Begitu. Kalau misalkan si Sambo ini tadi sudah dijelaskan, ingin berbicara apa saja itu silakan saja, itu kan pembelaan dia, dan tersangka juga punya hak ingkar begitu. Begitu juga dengan penasihat hukum FS gitu. Tentu dia akan melakukan pembelaan-pembelaan. Salah satunya ya dengan menurut saya membuat skenario lagi dengan mengatakan hajar begitu, yaitu untuk mengaburkan unsur pembunuhan berencananya dan memperingan hukumannya begitu, Mbak.
Baik, bukti-bukti yang diyakini kuat seperti adanya ancaman Yosua akan dibunuh. Apakah kuasa hukum ini sudah menyerahkan semua bukti itu dan meyakini bahwa jaksa ini akan menggunakan bukti-bukti ancaman-ancaman yang sebelumnya pernah terjadi itu digunakan dalam persidangan? Ya, kita pada saat membuat laporan, kita sudah serahkan seluruh alat bukti, baik itu screenshot ancaman-ancaman, bukti telepon, kemudian hasil otopsi yang dari tim medis yang kita kirim pada saat otopsi kedua, itu juga kita sudah serahkan, bahkan foto-foto pada saat jenazah baru diantarkan ke kediaman keluarga itu juga kita sudah serahkan semuanya, dan kami yakin itu akan dibuka semuanya ke persidangan dan bisa kita saksikan bersama karena kan ini persidangannya terbuka. Kemudian kami juga percaya bahwasannya ketika jaksa sudah menyatakan P21, artinya jaksa sudah siap untuk mendakwakan dan menuntut sesuai dengan pasal yang utama, yakni 340-nya. Kalau tidak, mungkin jaksa tidak akan menerima berkas itu dan akan dikembalikan terus. Tetapi kan ini kita sudah ketahui bersama, sudah lengkap begitu, artinya jaksa sudah siap secara objektif dan profesional untuk membuat dakwaan berdasarkan unsur pasal pembunuhan berencana yaitu 340 itu, Mbak. Baik, tim kuasa hukum sudah menyerahkan semuanya, tinggal bagaimana nanti jaksa menggunakannya dalam proses persidangan. Yang juga ingin saya tanyakan kepada Prof. Hipnu adalah barang bukti apa yang paling dibutuhkan dan paling kuat untuk membuktikan unsur pembunuhan berencana. Tapi dijawab usai jeda, tetap bersama kami di Prime Time News. Kita lanjutkan perbincangan. Kalau tadi sebelum jeda, Mas Yonatan sempat mengatakan bahwa bukti-bukti adanya ancaman pembunuhan terhadap Yosua sudah disampaikan semuanya kepada pihak penyidik kepolisian. Nah, tergantung bagaimana jaksa akan menggunakannya atau tidak. Saya ingin ke Prof. Hipnu. Prof. Hipnu, barang bukti apa yang dibutuhkan untuk membuktikan unsur pembunuhan berencana selain jeda waktu? Tadi dikatakan bahwa ada bukti ancaman-ancaman itu sudah disampaikan beberapa hari sebelum adanya pembunuhan Yosua. Apakah ini bisa dikatakan sebagai bukti kuat? Ya, ini Mbak, unsur perencanaan itu adalah unsur suatu kejadian di mana adanya suatu waktu untuk bisa melakukan suatu kehendak. Nah, waktu itu sudah cukup lah karena relatif sekali. Kemudian dari waktu yang relatif tadi makanya ada suatu tindakan. Tindakan itu dalam keadaan tenang. Dalam keadaan tenang, dalam keadaan ada suatu perencanaan ya untuk melakukan suatu kehendak. Jadi bukan suatu tindakan yang tergesa-gesa. Ini yang harus kita lihat nanti sejauh mana konsep perencanaan itu ada. Tapi melihat dari waktu yang tenang, dari jeda waktu yang cukup relatif, sepertinya kok masuk di sana lah. Kecuali nanti dibuktikan bahwa kehendak untuk melakukan suatu pembunuhan itu adanya suatu keadaan emosional yang ketika itu sehingga begitu ketat ya, kondisi chaos itu mungkin bisa akan menampaknya akan membantahkan ada suatu perencanaan. Nah, ini yang belum kelihatan. Baik. Baik, masih terjadi gangguan komunikasi dengan Prof. Hipnu. Kami akan terus mencoba menghubungi Prof. Hipnu. Kita ke Mas Yonatan terlebih dahulu. Mas Yonatan, apakah tim kuasa hukum ini meyakini bahwa itu adalah bukti yang kuat dan bisa menjerat Sambo dalam pembunuhan berencana sesuai dengan pasal 340? Ya, kita sangat meyakini itu ya Mbak Yas. Tadi juga sudah disampaikan selain ada jeda waktu oleh Prof. Hipnu, kalau kami juga meyakini bahwasannya itu kan sudah ada di kronologi sebelumnya, ada rapat kecil dulu di Saguling begitu ya, untuk membawa Joshua dan kemudian dieksekusi di Duren 3. Artinya memang di situ sudah dirapatkan terlebih dahulu Mbak untuk mengeksekusi Joshua begitu. Nah ini kan kita juga harus sadari kalau unsur pembunuhan berencana itu sendiri, jika kita sudah sempat berpikir ya bahwa akan tahu apa akibatnya segala macam, tentu saja itu sudah bisa dikategorikan pembunuhan berencana, dan bukti-bukti yang lain yang sudah kita berikan juga itu sudah cukup menurut kami, ditambah dengan keterangan-keterangan para saksi nanti di persidangan. Gitu sih Mbak.
Baik, saya akan coba lagi ke Prof. Hipnu. Prof, jika jaksa tidak bisa menggunakan bukti-bukti yang sudah ada, yang dikatakan sebagai bukti kuat adanya pembunuhan berencana, bisa jadi hukumannya hanya mengarah pada pembunuhan spontanitas yang hukumannya jauh lebih ringan dari hukuman mati, Prof. Prof. Hipnu. Baik, silakan Prof. Mohon maaf Prof. Hipnu, seperti masih di mute. Mohon untuk di unmute dulu Prof. Hipnu. Baik, saya akan kembali ke Mas Yosua, Mas Yonatan, mohon maaf. Mas Yonatan, peran jaksa ini akan sangat menentukan pembuktian dalam persidangan. Bagaimana nanti tim kuasa hukum untuk bisa mengawal persidangan ini agar betul-betul jaksa maupun hakim ini terlepas dari intervensi ataupun juga intimidasi bahkan masuk angin. Baik Mbak, pada kesempatan saat ini saya juga ingin menyampaikan mewakili rekan-rekan penasihat hukum yang lain bahwasannya besok kami tim kuasa hukum jam 10 pagi akan hadir di dalam persidangan dan terus mengawal kasus ini di setiap tahapan-tahapan proses persidangan yang akan berlangsung. Begitu juga dengan keluarga, meskipun tidak di tempat tetapi selalu melihat. Namun nanti ketika dibutuhkan kesaksiannya sebagai saksi, keluarga juga sudah siap untuk hadir ke Jakarta untuk memberikan keterangan. Baik. Yang juga tidak kalah penting adalah peran dari Komisi Yudisial. Nah, ini dikatakan sebagai core-nya untuk betul bisa meyakinkan apakah ini dinilai juga cukup peran Komisi Yudisial nanti dalam proses persidangan untuk mengawal persidangan ini benar-benar bebas dari intervensi maupun juga adanya masuk angin di wilayah jaksa maupun hakim. Mas Yonatan, silakan. Oh, saya ya? Iya, Oke. kita sambil menunggu Prof. Hipnu untuk bisa stabil jaringannya. Sudah, Mbak. Baik. Oh, baik, Prof. Hipnu sudah stabil jaringannya. Oke, kita ke Prof. Hipnu terlebih dahulu. Ya, Prof, ini kita sampai kepada bagaimana untuk peran Komisi Yudisial nantinya dalam proses persidangan untuk betul-betul menjaga agar jaksa maupun hakim terlepas dari intervensi maupun juga intimidasi bahkan masuk angin. Ya, terima kasih Mbak. Besok sidang itu pengawasannya itu banyak Mbak, baik formal maupun non formal, eksternal maupun internal. Jadi saya kira di dalam persidangan FS tidak perlu ada kekhawatiran. Yang formal ada komisi yudisial, ada komisi kejaksaan, ya. Yang non formal ada NGO, ada masyarakat. Saya kira ini suatu hal yang betul-betul objektif sehingga tidak ada sedikit pun main-main mata, apalagi baik, kita akan kawal bersama bagaimana proses persidangan yang akan dimulai esok hari. Terima kasih Prof. Hipnu dan juga terima kasih Mas Yonatan sudah bergabung bersama kami di Prime Time News. Selamat malam.